Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan menyajikan informasi yang ada di dalam SIADIK atau Sistem Informasi Akademik Sekolah, di mana salah satu fitur SIADIK Sekolah adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh atau e-learning. SIADIK itu adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi, diantaranya ada e-learning, kemudian ada absensi, kemudian ada keuangan, kemudian ada web sekolah juga, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya tentang SIADIK, Anda boleh cek linknya di deskripsi atau pada notifikasi di atas. Salah satu fitur dari SIADIK adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ istilah zaman sekarang. Apa yang membedakan antara PJJ atau pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi-aplikasi e-learning yang sejenis, ya seperti misalnya ada Moodle, ada Google Classroom dan sebagainya ya yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang membedakan dengan itu semua apa? Pertama, di aplikasi pembelajaran jarak jauh SIADIK ini adanya RPP pada setiap pertemuan, ya, di mana RPP ini menjadi sebuah komponen yang sangat penting sekali bagi akreditasi sekolah. Nah, sehingga dengan menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi repot-repot nanti membuat atau menyusun atau mengumpulkan RPP dari guru-guru, karena aplikasi pembelajaran jarak jauh SIADIK ini sudah harus menyertakan RPP pada setiap pertemuannya. Ya, jadi nanti kepala sekolah bisa memonitor RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Di sini ada misalnya kompetensi dasarnya, dilihat dari kompetensi dasarnya untuk mata pelajaran apa, ini adalah kode-kode mata pelajarannya, kemudian muncul kompetensi dasarnya apa saja, nanti kemudian ketika diklik kompetensi dasarnya, itu akan masuk ke materi pembelajaran online. Jadi kepala sekolah nanti bisa melihat isi dari materi yang disampaikan oleh guru itu apa, kemudian RPP-nya seperti apa. Karena RPP-nya juga disusun per pertemuan ya. RPP-nya disusun setiap pertemuan, bukan setiap KD ya. Tapi RPP-nya setiap pertemuan itu harus dibuat RPP-nya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah adanya materi setiap pertemuan. Nah, materi setiap pertemuan ini nanti akan nge-link Bapak Ibu dengan absen guru. Ya, jadi absen guru nanti berdasarkan materi. Maka otomatis nanti ketika ada guru yang tidak membuat materi pada setiap pertemuan, maka guru tersebut tidak akan absen. Nah, tidak akan absen ini nanti kaitannya dengan honor. Ya, jadi honor gurunya berdasarkan kehadiran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya di sekolah itu kan ada jam hidup, jam mati ya. Kalau misalnya pakai jamnya jam mati, berarti nanti ini akan masuknya ke transport ya, honor transport gurunya itu akan berpengaruh ke sini. Kemudian materinya sendiri kita punya sudah support itu PDF, file-file Office seperti Word, PowerPoint, kemudian Excel, dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah support untuk materi yang Bapak Ibu upload nanti di YouTube ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah punya materinya di YouTube, kemudian ingin diberikan kepada siswa-siswinya, itu tinggal ditautkan saja link YouTube-nya. Kemudian selain link YouTube, kita juga punya link yang nanti akan membuka websitenya. Misalnya Bapak Ibu mau ngambil dari Wikipedia misalnya, itu nanti Wikipedianya akan langsung terbuka di aplikasi SIADIK ini. Kemudian yang paling penting adalah adanya fitur salin atau copy. Karena kalau di sekolah materi belajar itu kita bisa saja berbeda-beda meskipun satu grade, satu angkatan. Misalnya kelas 10 A dengan kelas 10 B itu bisa saja beda karena misalnya kelas 10 A kebetulan ada waktu libur, sementara kelas 10 B-nya misalnya tidak ada. Nah, itu akan berbeda, tetapi ada kemudahan yang kami tawarkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyalin atau mengcopy materinya. Ya, jadi kalau misalnya materinya bisa Bapak Ibu buat sendiri langsung di aplikasinya ya, di aplikasi PJJ SIADIK ini ya, dengan misalnya diketik langsung. Kita juga mengetiknya sudah
support what you see is what you get ya, sehingga lebih memudahkan untuk proses pengetikannya sehingga bisa bervariatif seperti ini. Ya, kemudian ada kuisnya jelas ya. Kemudian ada seperti ini teks laporan hasil observasi ini dari Microsoft Office. Nah, ini dari Office bisa di-download Office-nya, bisa di-print ke PDF ya. Ini kalau misalnya Office, jadi langsung terbuka. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu menautkan link berupa halaman website lain, itu juga nanti akan terbuka websitenya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu tidak perlu pindah-pindah halaman. Ya, kemudian kalau YouTube dia akan langsung terbuka juga videonya. Ya, videonya akan langsung terbuka. Kalau PDF pun sama ya. PDF-nya akan langsung terbuka. Jadi tidak perlu mendownload lagi. Bisa langsung dibaca, kalaupun misalnya perlu untuk di-download atau di-print, ada tombol-tombolnya yang memang memungkinkan untuk di-download atau di-print. Nah, kemudian untuk fitur salinnya juga kita, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja materinya akan disalin ke kelas mana. Apakah mau disalin beserta kuisnya atau tidak, ini pilihannya tergantung dari Bapak Ibu. Nah, itu adalah kelebihan kedua dari aplikasi pembelajaran jarak jauh si adik. Kemudian kelebihan yang ketiga, perbedaan yang ketiga untuk si adik ini adalah dari sisi kuisnya. Dari sisi kuis kita sudah sebetulnya ini hampir sama dengan Bapak Ibu pakai misalnya Google Classroom ya, atau Google Form. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa tipe file yang bisa Bapak Ibu buat ya, beberapa tipe jawabannya. Misalnya seperti ada ini multiple choice, kemudian ada pilihan ganda, kini ada short answer ya, jawaban-jawaban pendek. Kemudian kita sudah support juga file. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti memberikan tugas kepada siswa-siswinya, misalnya bentuknya adalah tugas harian misalnya harus dikerjakan, diberikan petunjuk-petunjuknya. Nah, nanti outputnya berbentuk foto misalnya. Kita sudah support juga. Ya, kita sudah support juga. Ya, seperti ini. Jadi proses pembuatan soalnya juga itu sederhana ya, kita tinggal tambah soal saja, kemudian nanti masukkan soal-soalnya apa saja. Nah, kemudian kelebihan lain dari kuisnya PJJ dari si adik ini juga dia akan otomatis menjadi bank soal pada ujian CBT. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal nanti pilih menu ujian atau penilaian. Nah, nanti pilih penilaiannya penilaian tengah semester atau akhir semester. Nah, nanti Bapak Ibu kemudian tinggal menginputkan saja berapa soal PG-nya, berapa soal multiple choice-nya, soal pendeknya berapa, esainya berapa. Kalaupun 0 tidak ada masalah. Ya, kalaupun 0 tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal inputkan saja jumlah-jumlah soal yang akan nanti diberikan kepada siswa berapa. Nanti akan diberikan informasi. Soalnya kurang misalnya di sini pilihan ganda harusnya 30, tapi soal yang sudah dibuat pada kuis itu ada 7. Nah, itu akan ada keterangan di sini. Soalnya kurang 23. Nah, untuk menambahkan soalnya Bapak Ibu bisa tambah soal atau bisa sinkronisasi untuk ngambil soal-soal kuis yang sudah diberikan pada pembelajaran jarak jauh. Ini tentu akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih efisien di dalam membuat soal-soal ujian, ya akan lebih dimudahkan untuk membuat soal-soal ujian. Kemudian kelebihannya kami juga di ujiannya PJJ si adik ini ya, ujiannya Bapak Ibu nanti di sini itu kalaupun misalnya seperti ini ada soal cukup ya, soal esai 16 sementara yang diberikan untuk ujian 2, nanti akan diberikan random kepada siswa. Jadi kalau misalnya soal yang Bapak Ibu miliki lebih banyak, itu akan memperbesar kemungkinan random soal yang ada di siswa, sehingga besar kemungkinan nanti siswa A dengan siswa B mendapatkan soal yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa tambah sendiri, bisa kemudian sinkronkan, atau kemudian bisa menghapus juga. Jadi bisa pilih juga, oh sepertinya ini soal tidak cocok untuk ujian. Nah, Bapak Ibu bisa menghapus juga dari list soal ujiannya. Nah, itu untuk kuisnya. Kemudian untuk absennya, tadi ya absen guru itu berdasarkan materi. Jadi dengan aplikasi pembelajaran jarak jauh si adik ini,
sebagai kepala sekolah atau misalnya yang berada di otoritasnya sekolah tentu akan lebih memudahkan pihak sekolah dalam memberikan honorarium kepada guru kalau misalnya itu disesuaikan dengan materi. Karena kalau misalnya gurunya tidak memberikan materi, maka guru tersebut tidak dicatat hadir. Ya, dia tidak bisa mengabsen hadir. Hanya bisa sakit, izin, dan apa yang akibatnya nanti kepada honor yang diberikan kepada guru tersebut. Ya, jadi seperti ini kurang lebih kira-kira tampilannya. Ya, nama gurunya siapa, nanti kehadirannya juga bisa di-set oleh operator dan juga kepala sekolah. Jadi kalau misalnya nanti dari hasil pertemuannya ternyata dari sini misalnya materinya kosong gitu, tidak memberikan materi apa-apa, maka kepala sekolah nanti bisa merubah absen hadir guru ini menjadi ya hadir atau misalnya izin atau apa, itu kewenangannya nanti kepala sekolah. Dan kaitannya nanti kepada honor. Setiap absen nanti sudah akan tercatat otomatis di honor. Jadi honor itu ada pertemuannya, kemudian jam pelajaran. Nah, pertemuan ini berapa kali pertemuan, berapa jamnya. Honornya itu nanti bisa dihitung ke pertemuan, bisa dihonor ke jam pelajaran ya, ke JP-nya. Umumnya sih ke JP. Nah, ini transportnya juga nanti akan otomatis mengambil dari absen guru yang sudah dilakukan dalam aplikasi pembelajaran jarak jauh PJJ. Kemudian kita juga keuangannya ini nanti sudah support dengan Kasbon. Nanti mungkin pada video yang lain akan saya sampaikan tentang fitur-fitur keuangan dari si adik sekolah ini. Kemudian untuk absen siswanya kita punya GPS ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi pembelajaran jarak jauh kita yang si adik sekolah ini, kita sudah support GPS. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat. Karena nanti di sini kan ada nih alamat. Misalnya alamatnya ada di mana. Nah nanti bisa dilihat, Bapak Ibu bisa klik ini lokasi, nanti akan terhubung ke Google Map. Ya, jadi Google Map-nya memang tidak disertakan langsung ke website si adiknya karena itu butuh biaya yang lebih besar lagi. Jadi ini hanya linknya saja. Jadi ketika diklik nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah alamatnya ini sesuai dengan lokasi siswa mengakses. Kemudian juga kehadiran siswanya kita sudah support tanggal berapa siswa melakukan absen dan jam absennya berapa, jam berapa. Nah, untuk kehadirannya juga untuk absensinya itu kita tidak bisa sembarangan. Yang membedakan kita aplikasi pembelajaran jarak jauh si adik dengan aplikasi e-learning yang lain, kita absennya bisa di-set oleh bagian kurikulum. Jadi bagian kurikulum nanti membuat jadwal di mana absen guru dan absen siswa itu tidak bisa sembarangan. Absen guru dan absen siswa itu hanya pada waktu jam belajar mengajarnya saja. Di luar itu sudah tidak bisa melakukan absen. Nah, ini juga merupakan kelebihan dari aplikasi pembelajaran jarak jauh si adik. Selain itu juga gurunya itu bisa juga mengedit absennya ya, bisa mengedit absennya. Jadi kalau misalnya dari sini kelihatan misalnya dia membuka kompetensi dasarnya apa, kemudian membuka materi apa. Nah, dia bisa kelihatan nih berapa kali mengaksesnya. Kemudian nanti bisa kelihatan juga siswanya mengakses berapa menit. Nah, di situ nanti tentunya bisa memberikan input kepada Bapak Ibu guru bahwa siswa itu betul-betul mengikuti materinya atau tidak. Kalau misalnya materi siswanya terindikasi tidak mengikuti materinya, misalnya hanya buka kemudian tutup lagi, nah, Bapak Ibu sebagai guru itu bisa juga mengedit kehadiran siswanya sehingga kehadirannya bisa dirubah menjadi sakit, izin atau apa. Nah, itu adalah beberapa fitur-fitur yang ada pada aplikasi pembelajaran jarak jauh yang membedakan dengan aplikasi-aplikasi e-learning seperti misalnya M dan G gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa kelebihan. Kenapa? Karena memang si adik ini dikhususkan untuk sekolah ya. Kalau aplikasi yang lain kan belum tentu khusus untuk sekolah. Itu saja mungkin informasi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.